Dua Sisi malam ini hadir dengan tema SP3 Egy dan Damai Cacat Hukum dengan narasumber mantan tersangka kasus ijazah Jokowi, Damai Hari Lubis. Penasehat Ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pengacara Roy Suryo Abdul Gofur Sangaji. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting. Pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Vi, kayaknya ini ada kasus yang tetap bakalan panjang, Vi. Babaknya berlarut-larut dan banyak nih. Kayak malam ini ya, macet di mana-mana nih gitu ya. Betul. Tapi enggak juga sih, Ho, kalau dibilang kasus ini macet gitu, enggak. Ini buktinya hari ini kan ada pemeriksaan, Ho. Iya, tapi betul, itu kan? tadi. Betul, hari ini ada pemeriksaan. Tapi itu meski ini surat SP3 sudah keluar, sudah di tangan, tapi Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana nih nampaknya belum bisa bernafas lega nih. Oh, kenapa? Nah, itu tadi. Kan udah pegang, udah pamer di Dua Sisi juga. Rekan sejawat keduanya, Vi, Bang Roy Suryo CS ini menggugat kembali karena dinilai surat SP3-nya ini cacat hukum. Tidak sesuai prosedur. Nah. Mungkin ini karena RRT istilahnya ya. Apa tuh? Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa. Ya, baik. Ini nggak bisa terima dengan kok bisa prosesnya ini instan, cepet, ekspres gitu loh ibaratnya. Wus aja Jakarta Bandung mungkin cuman berapa gitu loh ibaratnya kan. Nah ini kayak cepet banget gitu. Betul. Baru ketemu di Solo kediaman Jokowi. Terus udah gitu jeda sepekan keluar SP3-nya. Nih pertanyaannya, presidennya kan Prabowo Subianto ya? Bukan Joko Widodo ya? Oh. Ini arahnya kemana? Jangan ke tepi jurang dong. Saya cuma ini aja. Tapi itu tadi, kalau saya pikir karena ini deliknya aduan, Pak Jokowi sudah memberikan restoratif justice, ya sudah lah, Vi. Mau apa lagi? Apalagi ini kewenangan penyidik juga, terus menerbitkan surat SP3. Jadi ya sudah selesai. Karena di KUHP yang baru kan juga mengatur tuh tentang restoratif justice. Betul. Nah, bicara soal KUHP baru, restoratif justice pun juga kan bisa diberlakukan untuk mungkin nanti pakar-pakar bisa menjelaskan. Yang saya tahu tuh ancamannya di bawah 5 tahun ya. Betul. Nah, untuk mereka berdua ini ancamannya di bawah 5 tahun itu yang akan kita diskusikan malam ini. Itu yang menarik. Saya langsung saja kita mulai. Silakan. Bang Sangaji deh. Bang Sangaji, jadi melihat kasus ini, alasan dari klien Anda ingin menggugat surat SP3 Bang Egy dan Bang Damai ini seperti apa sebetulnya? Apakah benar cacat hukum? Gitu loh. Nah itu loh, yang pengen kita tahu itu. Silakan. Terima kasih ya. Ini isu perlu diluruskan. Ya. Jadi kami memang mempersoalkan. Mempersoalkan dalam arti SP3 yang dikeluarkan ini perlu diingat bahwa ini SP3 pertama yang dasarnya adalah restoratif justice di era hukum pidana nasional yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Jadi ini SP3 paling perdana lah, ini SP3 perdana. Dan kalau kemudian kita lihat dari range waktunya termasuk paling cepat. Betul. Karena tanggal 2 diberlakukan KUHP dan KUHP baru, kemudian tanggal 15 keluar SP3 dengan dasar restoratif justice. Artinya hanya selang 14 hari. Tapi apakah sudah sesuai dengan prosedur? Nah, ini menarik. Kenapa kami mempersoalkan ini? Kalau kita bicara hukum kan selalu ada dua aspek. Aspek pertama aspek formil atau syarat formil, dan yang kedua adalah aspek material. Kebetulan izin Bang. Punyanya beliau soalnya ya. Minta izin dulu gitu. Ini SP3 yang saya kantongi. Atas nama Bang Damai ya izin karena beliau sudah membolehkan kami mengakses. Nah, yang pertama dari syarat formilnya, kalau kemudian kita lihat rujukan hukumnya, ini disebutkan dari huruf A sampai huruf M. Huruf A itu
undang-undang, kemudian ada laporan Pak Joko Widodo, laporan Lecumanan, laporan Samuel Sweken, laporan Andi Kurniawan, kemudian Sprindik, SPDP, surat penetapan tersangka, lalu kemudian lalu terakhir adalah keluar SP3. Baik. Pertanyaan kita adalah SP3 ini menggunakan dasar hukum yang mana ya? Karena masih ambigu nih, masih belum jelas nih. Di sini disebutkan bahwa mereka menggunakan mereka menyandarkannya pada pasal 361 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yaitu di situ ada 2 asas. Pertama ada yang disebut dengan asas transitoir, yaitu asas transisi hukum. Dan yang kedua adalah asas lex temporis delicti, yaitu hukum yang berlaku adalah pada saat perbuatan pidana dilakukan. Kalau kemudian sandarannya adalah pada 361, berarti di situ berlaku KUHP yang lama, karena di sini tidak disebutkan sandarannya pada KUHP yang baru, tidak. Hanya menggunakan pasal transisi dan asas lex temporis delicti. Jadi itu cacat hukum menurut Anda? Belum. Saya belum masuk ke situ. Justru enggak kok. Nah, begitu kita lihat secara runutannya, aspek formilnya tadi, kalau kembali kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang lama, ingat restoratif justice tidak diatur di situ. Yang kedua, saya menduga, karena di sini tidak dijelaskan. Saya harusnya ini dijelaskan di sini ya. Saya menduga ini menggunakan Perpol 8 2021. Peraturan Kapolri terkait dengan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana. Kalau sandarannya kepada Perpol, mohon maaf, berarti pertama, seharusnya disebutkan di sini supaya ada kejelasan. Tidak ada ya di poin-poin ini? Nggak ada. Karena 2 pasal yang tadi Anda sebutkan, baik. Ini produk hukum resmi negara, sekelas Polda Metro Jaya. Kenapa rujukan hukumnya nggak jelas gitu loh? Aku masuk ke Perpol. Kalau asumsinya kita menggunakan Perpol. Perpol 8 2021 terutama diatur dalam pasal 5, pasal 4 dan pasal 5. Di sana ada 2 syarat untuk restoratif justice. Syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya adalah harus ada ganti kerugian, harus ada kesepakatan perdamaian. Dan itu di Perpol ya? Yes, Perpol. Itu diatur dalam pasal 6. Syarat materialnya diatur dalam pasal 5. Yaitu tindak pidana yang tidak bisa dilakukan restoratif justice terhadap perbuatan material, yaitu tindak pidana 1 yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan perdebatan sosial, yang menimbulkan konflik. Itu jelas kok di pasal 5 Perpol 8 2021 kalau sandarannya itu. Ya, makanya kemudian kami melihat bahwa ini cacat formil. Yang kedua, memang di Perpol 8 2021 ini tidak diatur tentang adanya permintaan maaf. Tidak diatur itu. Tetapi di lampirannya, ini ada lampirannya. Lampiran Perpol bahwa perlu ada surat kesepakatan perdamaian. Kemarin Bang Damai mengatakan di satu forum diskusi kami di TV sebelah, dia nggak pernah tanda tangan ini. Tapi itu ada di situ. Oh, harus. Itu tanda tangan apa coba? Bukan. Ini artinya Perpolnya harus. Harus ada surat kesepakatan perdamaian. Karena di surat kesepakatan perdamaian ingat, poin pertama adalah permintaan maaf. Bang Damai mengatakan itu tertulis harusnya. Ini harus dijadikan sebagai dasar kemudian mereka tanda tangan. Bang Sengaji. Ini nggak ada tanda tangan, makanya di Perpol itu kenapa tidak disebutkan adalah dasar penyelesaian restoratif justice-nya berdasarkan kesepakatan perdamaian. Bahkan Perpolnya nggak ada di sini, nggak dicantumin di sini kan. Nah itu dia makanya. Berarti itu yang dibilang cacat formil ya. Cacat formil dan cacat material. Artinya ini kopian ini nih ya, tembusan inilah gitu. Ini bodong dong. Bukan bodong. Sekelas Polda Metro Jaya dalam menerapkan hukum yang baru, KUHP dan KUHP yang baru, kenapa tidak melakukan penegakan hukum dengan tepat? Baik. Bagaimana kemudian masa depan penegakan hukum kita kalau cara penegakan hukumnya begini? Anda mempertanyakan ke alamat yang tepat malam ini. Karena ada Pak Arianto dan ada langsung Bang Damai. Bang Damai, Pak Arianto, ada 2 poin yang tadi bisa dijelaskan. Mungkin ke Bang Damai terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda terkait dengan ini? Kok saya awam, masyarakat awam melihatnya, berarti bodong dong ini dong gitu ya berarti. Cacat formil, cacat material loh Bang. Saya nggak mau dengar, yang penting saya mau jawab dia. Loh ya boleh, silakan jawab maksudnya. Ya pandai dua-duanya nih. Dan saya dukung. Pertama-tama, saya nggak pernah mengizinkan itu. Kapan saya mengizinkan? Anda dapat dari mana? Saya dapat dari Mas Roy. Nah itu dia, kan saya nggak mengizinkan. Manda kan, Mas Roy juga saya nggak mengizinkan. Jadi saya semakin berkurang kepercayaan sama si Roy. Karena apa? Dia minta tunjuk, saya tunjuk. Toto dia kirimin ke WhatsApp dia tanpa izin saya. Itu lancang itu. Namun biar kalian tahu, ya itu hak publik.
untuk mengetahui bisa mengetahui betul, itu. Betul, setuju. Ya, tapi jangan dipelintir izin saya, ya kan? Ya kan hak publik kan berarti padahal di beliau depan boleh umum dong nih. mendapatkan. Iya, tapi jangan bilang saya udah izinkan Bang Damai. Ya, oke. Dari Next. mana saya izinkan Oke, dia? oke. Dari Roy aja saya nggak izinkan, lancang. Harusnya kan, Bang, aku kirimnya ke aku. Tuh, harusnya begitu. Oke, ya dijawab Itu yang lain tuh, namanya Bang. ada Pancasila. Oke, saya jawab materi. Tapi gini, Bang Damai mohon maaf, berarti clear ya. Ini sudah menjadi untuk Hak publik. Hak publik Beliau ya. menyampaikan. Hak publik, Oke. tapi jangan bilang saya dapat izin dari Bang Damai. Oke. Saya tanya dari Roy. Roy, oke. Kedua penjelasannya, ini sudah dia terangkan kemarin. Bahkan dibantah oleh temannya sendiri, sama-sama pengacara Roy. Katanya, dua-duanya ini kemarin berkeras, ada fotonya Roy. Jadi apa yang dia sampaikan, sudah dibantah, namun tetap saya akan sampaikan. Nanti kecewa penonton, ya kan? Oh iya, Iya, silakan. isi bantahannya Waktu apa? berjalan nih, Bang. Ya, itu nggak perlu disebutkan. Itu ada pasal 361 junto 246. Itulah yang merujuk kepada asas lex papor reo. Bahwa jadi itu juga ada yang bilang kemarin ini nggak berdasarkan KUHP yang lama. Itu sejak zaman Belanda sudah ada. Itu kawan kau juga tuh, si Koji. Nah, itu zaman Belanda, bukan di undang-undang KUHP 81. Nah, ini saya luruskan. Jadi itu udah betul 242 itu. 246 KUHP merujuk kepada yang teringan di antara keduanya. Yang teringan itu yang mana? Yang baru. Nah, berlaku penyidik memang sudah berjalan, penyidik penyelidikan berdasarkan KUHP yang lama. Kalau mau pakai KUHP baru malah nggak masuk akal. Orang undang-undangnya belum ada, ya dia pakailah. Bukan saya membela penyidik, tapi logika lah bicara. Karena ini pakai yang mana nggak tahu. Tentunya pakai KUHP lama prosedur itu. Oke. Ini logika yang berbicara nih. Jadi Dan hukum. jadi murni ini menggunakan KUHP begitu ya ibaratnya ya. Menggunakan Bukan pakai KUHP enggak, baru. nanti kan beliau menjalankan panjang tuh. KUHP baru. Peraturan Polri. KUHP-nya KUHP lama. KUHP lama. Iya. Yang unsur tadi yang Anda menolak menandatangani? Nah, ini baru saya jawab ini. Enggak, Tapi artinya ini sebelumnya tidak pakai ini ya. nanti dulu. Oke, kalau gitu kita Nah. jeda dulu. Oh, Kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi.